tanpa ada teori, tanpa ada hasil, rasanya pertemuan kita itu tidak terlalu signifikan hasilnya. Jadi kami berharap kita semua akan ada hasilnya sampai hari ini. Mudah-mudahan hal ini akan membantu Bapak Ibu dalam pembelajaran secara daring, dan kemudian Bapak Ibu ya dari pembelajaran daring ini pun akan ada tindak lanjutnya dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang akan kami lakukan setelah kegiatan ini. Jadi memang ini ada keberlanjutannya terus. Yang lalu saya, Ibu Sri datang juga ke sini, Ibu Nova datang juga ke sini, itu kita baru brainstorming. Hasil dari brainstorming, curah pendapat kami berikan kesempatan untuk latihan, tapi ternyata setelah dilatih masih banyak juga kendala ya Bu ya. Untuk membuat medianya itu maka kami khususkan untuk Kubulo biar semua yang tadinya hanya 4 orang ini semua setidaknya hampir 5-60% dari ustadz-ustadzah yang ada di pesantren Kubulo bisa ikut. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu ya, kita menyikat aja supaya Pak Ajis langsung memberikan materi. Karena materi ini ada teorinya, ada juga prakteknya, dan tentu praktek ini alhamdulillah saya lihat semua hampir pakai laptop, berarti sudah standby Pak Ajis, dan cukup cukup semangat sekali karena saya lihat paling banyak nih muda-muda, banyak sekali yang muda-muda dari Kubulo ini. Mudah-mudahan semangat mudanya ini tetap ya, jangan kalah sama yang sudah tua-tua ya. Jangan sampai yang muda-muda kalah sama yang tua-tua, ini semangatnya. Jangan pernah takut ya. Oh yang senior, Ibu Lia bilang jangan bilang tua, masih berjuang. Yang senior. Karena ya, dan tua ada juga yang mukanya masih muda, masih awet-awet muda. Ini yang tahu bukan kesini ya. Oh iya. Tidak buat Bapak Ibu kelas. Kalau saya sudah. Nah, ini sudah koneksi ya. Langsung saja silakan Pak yang saya persilakan langsungnya di sana ini saja. Oke Bapak Ibu ya, kita undang saja Pak Ajis. Terima kasih. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama di dalam belajar ya, mungkin berbeda di dalam pengalaman. Mungkin ada yang duluan belajarnya, ada yang mulai, ada yang lama sekali. Jadi di sini kita sudah buka saja dan kita secara dinamis melaksanakan materi ini. Untuk pembukaan ya, ini adalah judul workshop kita atau pelatihan kita pada pagi hari ini, yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis desain. Saya Murti ya, Gorontalo juga, di atas marganya. Saya juga Ismail adalah dosen di program studi pendidikan teknologi informasi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya lihat banyak yang masih muda-muda juga ya, saya yakin bahkan mungkin lebih pengetahuannya bisa lebih dari saya, karena anak-anak muda sekarang itu jangan ditanya ilmunya. Ya, ilmunya bukan lagi diberikan dari guru tapi sudah dicari sendiri. Sumber-sumber belajar sudah sangat banyak di internet ya. Jadi kalau hari ini kemudian
banyak dari kita, apalagi yang muda-muda tidak memanfaatkan internet sebagai media belajar, maka sangat disayangkan ya. Sangat. Nah, kalau kita bertanya ya, saya bertanya aplikasi membuat video ya, video yang kita kenal ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu aplikasi apa yang membuat video? Baik di Android atau yang KineMaster. pengguna YouTube. KineMaster. ya, sangat populer ya. Ya. Sangat populer di kalangan guru-guru terutama juga KineMaster. Apalagi Bandicam. Foton ya, Foton. Apa? Bandicam. Iya ya. Yang di berbasis Android, KineMaster tadi ya, Android. Foton tadi yang berbasis web. Apalagi itu Filmora ya, Filmora banyak ya. Kalau yang mau lebih advance lagi yang ada Premiere ya, ada Premiere yang lengkap lagi ya. Kalau dulu ada Ulin ya, ada Pinnacle ya. Artinya sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin digital, banyak aplikasi-aplikasi dulu yang sulit sekarang dipermudah ya. Aksesnya dipermudah, cara kerjanya dipermudah ya, di apa namanya ini, agar supaya mudah kita untuk membuat. Nah ini beberapa ya, jadi sudah disebutkan ada Canva ya, Canva ya, ada Pages juga, beberapa juga sering menggunakan Pages untuk presentasi ya. Intinya adalah aplikasi-aplikasi atau tools ini terserah kita mau gunakan tools apa ya. Tools ini hanya sebagai senjata kita ya, membuat media pembelajaran atau membuat video. Terserah Bapak Ibu mau lebih nyaman pakai tools apa, misalnya KineMaster misalnya ya, mau lebih nyaman pakai Filmora misalnya ya. Itu terserah, karena ini tergantung lagi pada passion kita atau kesenangan kita mau bereksplorasi dengan tools yang mana ya, tidak ada batasannya ya, tidak ada batasannya. Kuncinya adalah pada kreativitas dan imajinasi ya. Kreativitas itu kuncinya. Mau pakai Adobe Premiere sekalipun yang memang fiturnya sangat lengkap, yang sangat bagus di dalam pengolahan video, tapi kalau kita tidak punya kreativitas, sulit kita untuk membuat sebuah materi atau sebuah konten. Jadi yang dibutuhkan adalah kreativitas yang lengkap. Yang kedua adalah motivasi. Ya, motivasi di dalam membuat konten ya, untuk membuat sebuah media. Motivasi ini bisa juga dikatakan kemauan. Oke, sekarang Bapak Ibu, mungkin yang kemarin sudah pernah yang di makna lalu ya, ada mohon tunjuk tangan siapa yang pernah di makna. Sendiri ya, ya. Oke. Nah, setelah kembali dari sana, dari waktu di workshop itu kan mengerti ya, waktu pelatihan itu ya, begitu kembali di pelatihan kemudian ke rumah, apakah kemudian membuka-buka lagi fotonya? Iya, pernah tugas kulit dari sana. Oke, sekarang masih sering membuka? Kalau untuk Fulton sudah jarang karena kendalanya di jaringan. Kendalanya jaringannya memang Fulton dia sangat animatif ya, butuh kita untuk apa namanya jaringan yang bagus ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kami berharap dari SBIS juga berharap bahwa setelah pelatihan ini tidak kemudian kembali ke rumah atau kemudian selesai dari sini tidak mengulang lagi atau tidak mencoba lagi, berarti mencoba lagi untuk berlatih ya. Karena percuma ya, percuma kalau kita tidak berlatih terus ya. Nah, situs mengakses gambar, sudah tahu situs apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses gambar? Belum. Kenapa kita perlu untuk mengakses gambar? Karena kita membutuhkan konten ya, atau untuk membuat konten kita membutuhkan aset-aset ya, berupa gambar ya, berupa simbol-simbol, berupa icon-icon ya. Itu misalnya kita perlu menggambarkan sebuah diagram ya, sebuah alur
Kalau kita tidak punya atau tidak tahu buat mengambil gambar sebuah diagram, mengambil sebuah anak panah, atau misalnya kita mau menjelaskan misalkan tentang metamorfosis, misalnya kita butuh gambar kepompong, kita butuh gambar kuku, ya. Atau kita mau mengajarkan yang lain. Nah ini kita perlu tahu bahwa yang paling mudah memang mengambilnya di Google ya. Itu paling mudah mengambil di Google. Tapi ingat bahwa tidak sedikit juga konten-konten yang kita ambil itu harus punya lisensinya. Harus punya lisensi. Memang sekarang prakteknya begitu mengambil gambar atau gambar copy paste, tapi sebenarnya kita tidak sadar kalau kita tuh mungkin sering mengalami kita sering menyalahi aturan license ya atau izin untuk mengambil gambar. Nah, di sini saya akan berbagi situs-situs untuk mengakses gambar secara gratis ya. Anda bisa mengambilnya lewat di pixabay.com ya. Di gambarnya bagus-bagus di sini ya. Kalau mau kita coba, kalau pencarian ya, baru pencarian kita tinggal cari, misalnya kita cari education ya. Education. Kita enter. Kita akan mendapatkan foto-foto yang bagus ya, yang menarik dan integratif ya tentang education. Ya kita start saja pencariannya. Ini gambarnya bagus-bagus, ya kualitasnya bagus-bagus ya di pixabay. Ya kalau mau cari ini bagus-bagus ya. Ini bisa kita ambil secara gratis ya, karena disediakan untuk free ya. Kalaupun ada nanti kita temukan gambar yang sudah berbayar, itu memang ya, kita harus membayarnya. Ya, kecuali kita punya juga akun premiumnya ya. Nah ini gambarnya bagus-bagus, bisa tinggal klik kemudian kita cari downloadannya, kita ada tersedia downloadnya, kita menemukan gambar yang bagus. Nah selain Pixabay kita coba lagi ada FreePic ya, ada FreePic, kita video. Kalau video juga di sini kita mencari video juga di sini bisa Pixabay. Ya, kita cari. Nah, kalau video yang lebih baik mau cari juga video, Bapak hari ini akan saya perkenalkan sebentar ya, satu aplikasi yang mungkin juga semua sudah tahu ya, yaitu Canva ya. Sudah pernah bermain dengan Canva? Ya, yang mudah-mudahan pasti tahu. Itu sekarang lagi tren ya. Nah, video-video Bapak bisa nanti masuk dengan Canva ya, itu langsung. Nah, selanjutnya, satu lagi yang penting juga, satu situs juga yang penting adalah situs untuk removal background. Ini Bapak Ibu harus tahu juga ya. Artinya ini senjata kita ya, yaitu removal background. Situsnya adalah remove.bg. Situsnya remove.bg ya. Ini penting juga Bapak Ibu harus tahu, teman-teman harus tahu. Karena kadang-kadang kita mengambil gambar yang ada, gambar itu masih ada background di belakangnya. Ya, kita pengen, saya tidak mau menggunakan backgroundnya, saya mau gambar ini. Kita tinggal klik saja remove.bg atau remove background. Ini penting. Kalau kita enter, tampilannya seperti ini. Ada foto juga ada ya. Di sini lebih mudah. Saya lebih senang memakai ini karena dia lebih mudah dan hasilnya lebih akurat, lebih presisi ya. Nah, contoh misalnya kita mengambil salah satu gambar ya, upload image ya. Jadi saya ulangi, kita upload image, kemudian kita pilih gambarnya, misalnya di sini. Ini, nah misalnya gambarnya ini ayam ya, yang betina ya.
Ini gambarnya kan ada backgroundnya, ya. Nah ini begitu diproses, ini originalnya. Begitu kita remove dia jadi gambar ayam. Backgroundnya sudah tidak ada. Nah, ya. Kita tinggal download, kita save, simpan. Ya, kita simpan, nah, kita lihat. Yang muncul adalah ayam. Nih ayam yang filenya jadi ayam, di belakangnya ada remove BG preview. Kalau kita lihat ini ayamnya sudah sendiri ya. Ketika di URL-nya Pak di alamat ya www.remove. Ini kan yang sudah kita download yang sebelumnya Ibu ya. Kan kalau kita mau download otomatis kan sudah tersimpan di download. Iya, laptop ataupun di HP Ibu ya. Nah, cari yang ini. Dari installer. Ini nanti akan saya taruhkan ke Bapak Ibu. Ini cari, kemudian diklik ini. Klik, maka ini akan muncul, akan tampil yang seperti ini. Macam kita lama install printer, ya muncul seperti ini. Kemudian kita klik next, ya next terus. Ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ada dua pilihan ya. Nah yang diinginkan yang ini, yang bagian atas, accept the agreement. Ini yang ditentang, ya. Kemudian setelah itu ditentang, bagian
atasnya ditentang, klik lagi next. Lanjut. Next atau lanjut ya. Kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Begitu dia muncul, maka kita klik lagi next. Lanjut lagi. Nah, kemudian akan di bagian layar ini Bapak Ibu akan muncul yang ini, yang sudah di-download. Ya, setelah di next maka secara otomatis dia akan tampil di bagian layarnya laptopnya Bapak Ibu. Setelah itu masih ada di lanjutan lagi Bapak Ibu. Next lagi, next. Klik itu yang tadi itu. Biasa tuh. Ya usah hanya ya. Nah, begini. Setelah ini diklik, nah akan muncul tampilan yang seperti ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini ada DP ini apa? Ini ini simulation. Berarti memulai. Ya, klik yang mulai untuk simulasi tersebut. Nah, setelah ini diklik Bapak Ibu, maka akan muncul materi-materi yang Bapak Ibu ingin tadi, yang tadi yang saya tampilkan ya. Ini ada DP ya, tapi yang harus di-download dulu. Ada materi fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, ada sainsnya. Akan muncul tinggal terserah Bapak Ibu mau memilih materi yang mana. Nanti dicoba-coba kalau misalnya mau menggunakan ini bagaimana? Ada kan bentuk yang seperti yang saya tampilkan tadi, ya. Kalau untuk gelombang bunyi, misalnya hari besok atau minggu depan mau mengajarkan materi tentang gelombang bunyi misalnya, langsung dicoba-coba. Kalau misalnya dengan menggunakan dua speaker, bagaimana untuk rambatan gelombang bunyinya? Kalau dengan menggunakan frekuensi sekian, cepatlah rambatannya dibandingkan kalau dengan frekuensi yang sekian, ya kan? Bagaimana perbandingannya kalau dengan menggunakan dua speaker? Kalau misalnya dengan menggunakan penghalang, bagaimana untuk refleksi ataupun pantulan daripada gelombang bunyinya? Gitu. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, ini kalau setelah kita memilih materi yang kita inginkan, maka ini misalnya kita mau memilih ini. Nah, klik yang ini Bapak Ibu. Misalnya kita memilih yang maka klik ini. Now. Kalau misalnya materinya kita pilih, kalau misalnya kita mau memilih materi tersebut, materi ini, maka jangan lupa setelah dipilih di sini Bapak Ibu ya, kan otomatis akan muncul aplikasinya. Nah, diklik ini run now-nya. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini open, diklik open ya, open. Langsung oke. Boleh juga dipilih save-nya, save file, ya di save supaya nanti tersimpan. Misalnya Bapak Ibu menyimpannya di mana, silakan. Kemudian setelah di save baru oke, buka. Ya. Kita akan tampil, misalnya kalau kita memilih dengan ini, akan tampil itu. Ya, kemudian nanti ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan yang ini kan ini kalau misalnya dengan menggunakan, jadi kalau misalnya kita perhatikan kepada siswa kan bentuk awalnya seperti ini ya. Ini tidak lama, ya kan? Jadi tinggal kita inikan aja ini, klik ini. Nah, ini semua ada varian. Mana bentuk proton dengan elektron yang terdapat pada sensor tersebut. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita besarkan, kan di teori kan itu kan pada saat kita mau itu hanya kita tahu, tetapi kita tidak bisa melihat bagaimana perpindahan elektronnya. Nah, ini seperti ini. Kenapa yang tambah tidak ikut? Ini proton, ini kan tetap tertinggal di bayi itu. Yang berdasarkan teori itu kan elektron akan berpindah ke benda yang jadi seperti itu. Pada saat digosokkan, maka elektron itu akan masuk ini yang terlihat itu. Ya kan? Sehingga pada saat dia didekatkan ini yang menempel. Jika ada tarik menarik pada benda tersebut. Nah, itu kita buktikan dengan serpihan kertas itu. Akan ada daya tarik kertas begitu kita tempelkan pada misal yang kita gosokkan, maka dia akan